Selamat bergabung dengan Karangkidri Jawa Timuran. Di forum ini kita akan bicara tentang bagaimana kita membangun pertanian di Jawa Timur. Bersama saya ada Bapak Dr. Sudarmati Purnomo. Beliau adalah pemulia peneliti utama di BPTP Badan Litbang Pertanian Jawa Timur. Pak Dar, selamat datang, selamat bergabung Pak Dar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dar, ini saya ingin perkenalkan dulu nih. Bapak adalah pemulia dan peneliti utama di BPTP Badan Litbang Pertanian Jawa Timur ya. Ya, begitulah kira-kira. Jadi sehari-hari beliau ini saya ingin perkenalkan lagi. Sehari-hari beliau bekerja pada pengelolaan sumber daya genetik sampai kepada pemanfaatannya untuk menjadi sebuah varietas. Ya, Pak Dar. Boleh cerita bagaimana kekayaan sumber daya genetik di Jawa Timur, Pak Dar? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan penelitian kita, ini Pak Catur, yang dilakukan 2013-2014 dengan mengambil 7 kabupaten di Jawa Timur ya? Ya, di Jawa Timur. Dan itu sasarannya adalah pekarangan-pekarangan yang ada di Jawa Timur. Dan mengapa pekarangan? Karena di pekarangan itulah sesungguhnya sumber daya genetik masih ada. Jadi keragaman genetiknya ada di sana? Keragaman genetiknya ada di pekarangan-pekarangan itu ya memang ada di beberapa wilayah kantong-kantong ya, nanti saya akan coba sebutkan. Nah, berdasarkan itu sumber daya genetik kita itu cukup. Jadi kalau berdasarkan kriteria yang kita bicara tentang sumber daya genetik pertanian ya? Ya, sumber daya genetik pertanian ya. Dan itu lokal ya, yang ada di Jawa Timur, dan itu lokal tentu bertahun-tahun yang dimiliki oleh masyarakat di Jawa Timur. Jadi sumber daya genetik kita berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan oleh FAO itu cukup dan cenderung ke banyak ya. Jadi banyak itu jumlahnya dan ragamnya? Ya, jumlahnya, ragamnya antar wilayah ya yang berbeda-beda ya. Misalkan ini kalau di Sumeneb itu kalau kita lihat itu adalah umumnya mereka kacang-kacangan, sayuran, kemudian itu masih kacang-kacang ini termasuk koro ya? Ya, termasuk koro, termasuk gude cukup banyak dan bervariasi. Jadi artinya satu spesies tapi dia ada banyak variasi. Nah, variasi-variasi ini belum teridentifikasi dengan bagus. Dia cuma bilang ini gude. Padahal ada gude yang polongnya blirik, ada gude yang polongnya hitam, ada gude yang polongnya itu hijau. Nah, ini kan beragam. Nah, tampaknya ya dalam beberapa tahun terakhir ya, itu ya mungkin bisa 50 atau 80 tahun terakhir terjadilah mutasi alamiah atau terjadi persilangan-persilangan antara yang dibudidayakan dengan yang liar. Nah, maka terjadilah keragaman-keragaman itu. Ya. Nah, tapi beberapa spesies ya itu ada yang memang menurun ya. Jadi kalau tadi bicara keragaman dari komoditas atau tanaman tertentu itu sangat tinggi sebenarnya ya. Ya, karena ada tinggi. Proses persilangan alami, ada mutasi. Ini kan tekanannya kan cukup tinggi nih Pak Catur ya. Kalau mutasi, perubahan iklimnya kan juga sedemikian ekstrim ya. Dan mereka tanaman itu kan menggeliat sedemikian rupa untuk menyesuaikan itu agar dia tetap masih hidup kan begitu. Nah, maka disitulah terjadi perubahan-perubahan dan terjadilah peningkatan keragaman. Kalau bicara tadi Bapak menyebut spesies ya. Kalau kita bicara spesies seberapa beragam SDG di Jawa Timur? Jadi agak susah kalau disebutkan gitu ya. Tapi yang jelas ya dari hasil riset kita dengan survei di 7 kabupaten itu ya, spesies yang sudah kita identifikasi kira-kira hampir 700-an.
700, wow. Ya, 700 itu nih, di pekarangan-pekarangan. Ya. Ya, di pekarangan-pekarangan. Ya tentu memang yang kita pilih adalah pekarangan, artinya kepemilikan dari masyarakat yang kelasnya medium ya. Dan kelas medium itu kita bisa sidik, itu adalah udah orang-orang yang udah tua-tua, mereka itu masih tetap aja mengelola apa yang dulu dia senangi gitu ya. Misalnya padi ya. Padi, Bapak itu mengapa padi kok Bapak masih tetap aja menanam padi itu, padahal di luaran itu udah ada padi yang potensi produksinya bagus. Ya. Pak Dar, ini rasanya enak, kemudian saya sudah sangat familiar dengan ini. Untuk ya, bertanamnya. Untuk bertanamnya, kemudian serangan terhadap hama penyakitnya Dia juga paham betul, dia paham betul, maka dia tetap mengelola itu. Pak Dar boleh bercerita sedikit lebih ini. Tadi bicara tentang 7 lokasi, 7 kabupaten. 7 kabupaten itu kalau kita tengok ke kulturnya itu berbeda apa memang sama itu orang Jawa Timur? Jadi ketika kami ke sasaran ya, dan kami mencoba untuk membaca kepustakaan budaya Jawa Timur ya, ada banyak publikasi ya, mungkin tahun 70-an atau 80-an ke sana ya, ke belakang itu kan ada budaya Mataraman, kemudian ada budaya Osing, kemudian ada budaya Pendalungan, ada kemudian Madura. Kan gitu. Nah, kami membaginya berdasarkan itu. Jadi 7 lokasi itu mewakili kultur yang berbeda-beda dan itu terbukti bagaimana preferensi mereka terhadap sumber daya genetik pertanian. Kalau kalau preferensi kami menghitung dari apa yang dia miliki di wilayah yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau budaya yang Mataraman, yang generasi yang kami ambil dengan rumah tangga yang saya sebutkan tadi, artinya sudah berumur ya. Itu adalah umumnya mereka itu tetap mengelola tanaman buah-buahan ya, kemudian dia ingin safety betul dengan kehidupannya, menyatu betul dengan kehidupannya itu, sehingga kebutuhannya bisa dicukupi dari pekarangan yang dia sukai. Itu khusus untuk pemenuhan buah-buahan, dan kalau kita bicara itu kan berarti itu gizi itu. Sesungguhnya mereka ada udah vitamin, berpikir ada vitamin, ada mineral itu. Nah, kalau dan wilayah pesisir misalnya itu khususnya umumnya adalah serealia. Serealia mereka itu ya, mereka mungkin udah maju ya, kemudian jadi udah serealia itu ya padi, jagung terutama itu. Jadi umumnya padi, jagung, gandum itu ada? Ya termasuk Ada di dalamnya ya? Termasuk. Cantel. Termasuk di situ. Dan wilayah-wilayah yang agak kering lah, misalnya di Tuban, kemudian Bojonegoro, kemudian ya Lamongan itu ya, yang di situ. Jadi umumnya dia pangan ya, tanam. Nah, kalau ke Madura karena kami mengambil Semenep itu kan dulu terkenal dengan kerajaan wilayah kerajaan kan. Mestinya budayanya, sentra budayanya dari situ. Nah, itu umumnya itu tadi. Jadi kacang-kacangan itu dan konsumsi untuk mereka adalah itu. Tapi kami tidak mengukur menanyakan tentang konsumsi ya, artinya preferensi konsumsinya. Jadi tapi apa yang dia tanam saja apa yang dia ada dia tanam di wilayah pekarangannya itu adalah umumnya hampir semua mempunyai itu. Kemudian dia juga berpikir tentang gizi, karena hampir pekarangan dia itu ada tanaman kelor, ada tanaman gude. Kelor itu multivitamin konten ya. Iya, dan kebetulan di sana juga ada yang sudah mengembangkan cukup maju untuk kelor itu. Ya, jadi misalnya, tadi bicara tentang target Bapak kan ini sebagian besar masyarakat itu yang sudah berumur ya. Dengan perkembangan perubahan zaman, generasinya berbeda, kemudian perkembangan ekonominya berbeda, barangkali budayanya juga berbeda. Ada nggak kekhawatiran bahwa itu nanti akan extinct, akan tidak lagi dipertahankan? Saya kira ya
Ya, kalau ditanya kekhawatiran sih ada saja kekhawatiran. Nah, tapi senyampang ya, senyampang bahwa budaya itu kalau itu di wilayah pedesaan, senyampang budaya itu tetap seperti itu ya. Karena pastilah ini akan ada champion yang itu yang kita harapkan ya. Ya, mudah-mudahan ada yang peduli dengan itu. Ada champion-championnya. Kita lihat misalnya di Banyuwangi, ada champion yang suka untuk mengelola plasma nufah yang ada di situ. Dan champion yang muda itu umumnya bagaimana itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa menjadi bisnis. Jadi itu kuncinya saya kira. Bagaimana SDG itu menjadi bernilai ekonomi. Gitu ya. Bernilai ekonomi sehingga dengan adanya bisnis yang dia bangun, karena dia kan meskipun kita tidak lihat itu ada gudang ada itu, tapi dia pakai dengan Androidnya mereka itu langsung dicantol ke sana. Pak Dar, saya hari ini mendapat pesanan durian merah sekian. Pak Dar, saya dari ini manggis songgon sekian. Ini kan begitu ngomong manggis kan orang bilang itu satu varietas atau satu ini, tapi sesungguhnya itu juga masih ada variasi. Begitu dia bilang bahwa ada pesanan durian merah, tentu dia akan berpikir durian-durian yang lain gitu. Jadi berikutnya Pak Dar, kalau itu tadi kan seperti informal ya. Bagaimana melegalisasi SDG yang ada itu? Apa yang harus kita lakukan supaya itu secara hukum diakui oleh semua pihak, termasuk ini melindungi supaya setiap saat itu nggak diambil oleh seseorang dari luar Indonesia gitu Pak Dar? Ya, nah kan kita ini kan mengikuti peraturan-peraturan untuk pelestarian, kemudian untuk pengembangan, kemudian untuk perlindungan. Nah, kan itu sudah diatur sedemikian rupa apabila varietas atau jenis itu dikembangkan menjadi bagian bisnis. Nah, kalau pelestarian maka kita harus daftarkan. Nah, jadi saya tadi kan bilang gude di Sumeneb. Gude dengan keragaman itu. Berarti itu kalau dilestarikan cukup didaftarkan saja ke pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian di Kementerian Pertanian. Maka dia sudah punya status hukum dengan itu. Status hukum kepemilikan oleh masyarakat itu yang nanti diwakili oleh Pak Bupati. Karena itu wilayahnya adalah wilayah di Sumeneb itu, jadi dan ini varietas lokal. Nah, kalau itu kemudian dikembangkan misalnya dari salah satu itu sangat bagus ya, meskipun berwarna-warni, itu salah satu itu produktivitasnya sangat bagus, tahan terhadap hama penyakit, dan nilai gizinya bagus, kembangkan. Ya, itu harus dilepas. Nah, kemudian kalau ingin mendapatkan satu perlindungan khusus, itu maka harus dimintakan hak perlindungan varietasnya. Tapi kalau ingin wilayah itu dilindungi dengan geografis, ya dimintakan IG-nya. Dan semuanya ini saya kira sudah ditata sedemikian rupa dan difasilitasi. Jadi saya kira gitu. Bagus. Satu lagi Pak Dar, kita punya kekayaan. Kita harus melakukan perlindungan secara hukum itu. Berikutnya dari sisi penggunaannya, pemanfaatnya. Kalau di masyarakat itu gimana kita bisa create ya sebuah sistem yang memang betul-betul itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi kalau produk itu kan bisa produk segar langsung. Kalau itu umumnya masyarakat sudah tahu bagaimana dia memperdagangkan produk segar itu secara langsung meskipun kecil-kecilan. Nah, kalau harus dilipat gandakan tentu harus ada sentuhan. Ada sentuhan teknologi. Nah, ini mungkin tugas kita, tugas BPTB, sentuhan teknologi itu. Nah, kemudian produk itu kan juga nanti bisa berupa benih.
Nah, jadi yang kita daftarkan, kita lestarikan itu, kemudian dibikin benihnya untuk kawasan di wilayah situ. Ya. Dan yang jelas itu adaptif di lokasi setempat kan? Dan mengapa Bapak Tua petani kami yang di Tulungagung itu saya tanya tetap aja dia itu mengelola padinya yang udah lama banget itu padi itu dan sudah tidak dikenal itu karena itu tadi adaptif, dia sudah familiar dengan cara tanamnya, tahan terhadap hama penyakit. Nah, yang berikutnya adalah pengemasan yang di pasca panennya. Yang ini mungkin perlu kita garap. Kita harus ungkap bagaimana nilai gizinya, nilai ekonominya, dan potensi mengembangkan itu menjadi besar. Benar. Nah, sekaligus misalnya ini kan kita kemarin kan punya gonjang-ganjingnya kedelai, tempe ya itu. Nah, padahal tempe itu bisa dibuat dari berbagai bahan, beraneka kacang ya. Kacang-kacangan. BPTP aja sekarang itu mengkoleksi ada 16 spesies Pak Catur, kacang-kacangan. Coba itu 16 spesies. Belum ke varietas, belum ke asesinya. Itu. Nah, kalau saya hitung itu ada 113 kita punya koleksi itu. Kita tinggal pilih mana yang kira-kira kita pilih mana kira-kira yang kompatibel ya, untuk tempe. Kemudian kalau itu di masyarakat ada berbagai macam ragi atau jamur untuk bikin tempe itu, nah kemudian kita coba interaksikan blending sedemikian rupa, cari yang kira-kira yang pas antara bahannya dengan raginya, bahannya dengan raginya yang kualitasnya kalau bisa melebihi dari tempe daripada tempe kedelai. Ya. Nah, dan kebetulan di masyarakat sekarang ini kan meskipun kecil-kecilan udah ada itu secara existing itu di beberapa wilayah itu udah ada yang membuat tempe-tempe seperti itu. Oleh karena itu usul saya Pak Catur itu ya kalau bisa itu ada dilombakan kemudian juga difestivalkan sehingga ini menarik ini. Ada indigenous knowledge dari mereka bagi masyarakat untuk membuat itu. Membuat itu dan indigenous knowledge itu kalau itu memang betul nanti bagus kan kita dorong bahwa dia untuk paten. Gitu. Baik Pak Dar, terima kasih banyak. Jadi pemirsa, kita ketahui bahwa kita punya keragaman sumber daya genetik pertanian yang sangat besar dan itu ada di masyarakat. Tugas kita adalah melindungi, memanfaatkannya dan mengembangkannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang kita bisa sampaikan dan terima kasih untuk bergabung dengan Karangkidul Jatimuran. Pak Dar, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, makasih. Sampai jumpa lagi.